Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwan Saifullah, Latsar CPNS 2020. Saya berasal dari instansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan laporan aktualisasi yang telah saya lakukan di UPN Veteran Yogyakarta, yaitu tentang peningkatan pemahaman materi sistem pendukung keputusan dengan pembelajaran Google Classroom di jurusan Teknik Informatika UPN Veteran Yogyakarta. Di sini saya CPNS angkatan 9. Nah, nanti pada saat proses pelaporan ini ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah masalah yang dihadapi khususnya saya sebagai dosen. Kemudian proses-proses habituasi yang telah saya lakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam UPN. Kemudian yang ketiga adalah penerapan atau internalisasi nilai-nilai aneka pada saat proses habituasi atau aktualisasi yang saya lakukan. Kemudian ada jadwal pelaksanaan yang telah saya lakukan, ada bukti-bukti kegiatan, dan terakhir adalah penutup. Untuk permasalahan, isu yang saya angkat adalah tentang banyaknya mahasiswa yang kurang memahami materi pendukung keputusan atau sistem pendukung keputusan. Di situ bukti salah satunya adalah ketika mahasiswa mengambil skripsi atau tugas akhir, di situ bingung dalam menentukan alur-alur sistem pendukung keputusan itu bagaimana, rule-rule yang digunakan seperti apa, itu masih bingung, masih ada yang double dan kurang memahami tentang sistem pendukung keputusan yang akan diterapkan. Nah, di situ untuk gagasan pemecah isunya itu terkait penerapan pembelajaran online atau online class dengan menggunakan Google Classroom. Di situ sebagai landasan, yang pertama adalah dari Undang-Undang RI tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Dosen. Yang pertama, Sistem Pendidikan Nasional itu mengizinkan atau boleh menerapkan yang namanya pendidikan nasional berbasis inovasi. Salah satunya adalah dengan pembelajaran online. Di situ juga salah satu fungsi dosen adalah melakukan pembelajaran maupun melakukan pengajaran. Nah, di situ sebagai landasan saya untuk melakukan inovasi dalam proses pengajaran. Kemudian yang kedua adalah Permendikti tentang Statuta UPN, yang di situ juga ada program yang mendukung tentang pembelajaran daring atau online. Dan yang ketiga adalah penerapan teknologi di era industri 4.0 atau 4.0. Di situ adalah teknologi sebagai segala-galanya yang dapat berkembang di berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Khususnya saya sebagai dosen, saya menerapkan tentang pembelajaran online class. Kemudian yang kedua adalah habituasi. Di dalam habituasi ada 5 poin utama yang saya lakukan atau pekerjaan kegiatan utama. Yang pertama adalah diskusi dan konsultasi tentang penerapan aktualisasi pembelajaran online dengan Classroom. Kemudian ada penyusunan rencana perkuliahan semester atau RPS. Kemudian ada bahan dan materi perkuliahan yang disampaikan. Kemudian ada pembelajaran Google Classroom. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan koreksi pembelajaran. Untuk yang kedua adalah proses habituasi. Proses habituasi yang telah saya lakukan di jurusan Teknik Informatika UPN Veteran Yogyakarta itu ada 5. Yang pertama adalah diskusi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait tentang rancangan aktualisasi yang telah saya lakukan, proses aktualisasi yang saya lakukan, dan evaluasinya. Kemudian ada pembuatan rencana perkuliahan semester, kemudian ada bahan atau materi perkuliahan, kemudian ada pembelajaran secara online dengan Google Classroom, kemudian ada evaluasi dan koreksi pembelajaran. Di dalam diskusi dan konsultasi, saya melibatkan Kajur, Kaprodi, dan penjaminan mutu. Kemudian di situ nanti ada masukan saran dan juga ada tindak lanjut dari proses aktualisasi yang telah saya lakukan dan rencana yang akan dilakukan. Kemudian untuk outputnya adalah kesepakatan dan persetujuan bersama. Kemudian yang kedua, dalam proses pembuatan rencana perkuliahan semester atau RPS, yaitu saya menyampaikan tujuan dan capaian pembelajaran, kemudian update bahan kajian pembelajaran dan rencana kegiatan perkuliahan dari awal sampai akhir. Dan di situ nanti ada output tentang lembar RPS yang akan digunakan dalam proses pembelajaran.
Kemudian yang ketiga, basic dari rencana perkuliahan atau RPS. Di situ nanti ada referensi mata kuliah untuk materi SPK yang akan digunakan. Kemudian ada materi perkuliahan, baik itu dalam bentuk Word atau dokumen dan juga dalam bentuk PowerPoint atau PPT. Kemudian outputnya nanti adalah materi perkuliahan. Khususnya adalah materi tentang sistem pendukung keputusan. Kemudian yang keempat adalah dalam proses pembelajaran Google Classroom nanti dilakukan proses pretest terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pemahaman mahasiswa itu bagaimana. Jadi nanti semisal di situ kurang, nanti bisa dilakukan peningkatan kompetensi di bidang khusus yang di situ tidak difahami oleh beberapa mahasiswa atau kebanyakan mahasiswa. Kemudian di situ saya akan menyampaikan referensi dan buku ajar berdasarkan RPS dan juga materi perkuliahan, dan juga akan menggunakan Google Classroom dalam proses perkuliahan dan fitur-fiturnya, yaitu ada kuis, ada penugasan, ada video conference yang terhubung dengan Google Classroom dan lain sebagainya, yang nanti dilakukan dan dikemas dalam suatu pembelajaran secara online. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan koreksi pembelajaran itu. Nanti akan ada soal dan tugas perkuliahan dan juga proses evaluasi dengan menggunakan post-test dan evaluasi semua tugas dan kuis yang telah dilakukan. Jadi hasil belajar dari mahasiswa nanti dia direkap semua dan juga dilakukan kesimpulan. Apakah dengan menggunakan Google Classroom itu nanti dapat memberikan peningkatan atau tidak. Jadi selama proses yang telah saya lakukan, baik yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima ini, hasil akhirnya nanti bahwasanya dengan menggunakan pembelajaran Google Classroom mampu meningkatkan kompetensi pemahaman mahasiswa dalam bidang sistem pendukung keputusan khususnya. Kemudian selanjutnya adalah nilai aneka. Jadi dalam nilai aneka ini ada keterkaitan terhadap tupoksi saya sebagai dosen dan di dalam organisasi itu, dan juga nilai-nilai organisasinya. Jadi bagaimana nilai aneka, akuntabilitas, kemudian nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi itu nanti mempengaruhi proses pelaksanaan aktualisasi atau habituasi yang telah saya lakukan. Jadi berdasarkan 5 kegiatan yang saya lakukan itu, nilai-nilai anekanya diantaranya ketika saya melakukan diskusi dan konsultasi, jelas nanti ada kejelasan tentang materi yang didiskusikan, ada tanggung jawab, kemudian saling menghargai dan melakukan musyawarah untuk pelaksanaan aktualisasi. Kemudian ada rasa saling hormat dan menghormati dengan beberapa pihak terkait, Kajur, Kaprodi maupun tim penjamin mutu. Kemudian nanti diskusinya diharapkan dan memberikan kontribusi yang baik serta akan menyampaikannya secara efektif dan efisien. Selain itu juga dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah rencana perkuliahan semester itu pada saat proses pembuatannya harus jelas dan tanggung jawab, amanah karena sudah dikonsultasikan, sudah diberikan amanat dan sudah direncanakan, dan di situ dilakukan proses pembuatan yang nanti akan menciptakan suatu RPS yang memiliki mutu yang dilakukan secara disiplin. Kemudian yang ketiga itu adalah penyusunan bahan materi. Materinya harus update, di mana di situ memiliki tanggung jawab dan juga kecermatan, serta harus dilakukan dengan tanggung jawab sehingga nanti akan memberikan bahan materi atau perkuliahan yang akan efektif dan efisien. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran Google Classroom itu dilakukan secara transparan, jelas. Di situ antara dosen dan mahasiswa diberikan pembelajaran yang baik dengan Google Classroom, pemanfaatan teknologi, memiliki integritas. Di situ dosen adil dalam melakukan pembelajaran online, kemudian dituntut untuk melakukan kemandirian baik itu dosen dan mahasiswa serta bertanggung jawab dan kerja keras. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan koreksi pembelajaran. Dalam koreksi dan juga evaluasi ini nanti atas apa yang dilakukan dari awal sampai akhir itu harus ada yang namanya proses tanggung jawab. Kemudian
keadilan dalam proses evaluasi dan pengoreksian, kemudian juga transparansi. Jadi semuanya terrekap semua dan juga dapat disampaikan secara real dan di situ mampu dipertanggungjawabkan. Sehingga di situ aturan-aturan tetap ditaati dan juga akan memberikan sesuatu yang sesuai dengan objektivitasnya, jadi tidak diskriminatif. Jadi untuk kelima kegiatan tersebut berdasarkan nilai anekanya, di situ memberikan kontribusi dalam pelaksanaan tupoksi dosen, yaitu mendukung, membantu, dan menjalankan tugas pokok dosen. Di situ salah satunya adalah pendidikan dan pengajaran, yang nanti untuk program ini di situ dipertanggungjawabkan kepada kepala jurusan. Kemudian terhadap nilai-nilai organisasi, karena di UPN ini adalah basicnya adalah bela negara, di situ ada 6 poin, yaitu disiplin, kejiwaan, kreativitas, kejujuran, unggul, dan bela negara. Itu diterapkan dalam masing-masing kegiatan pembelajaran di kelas, di Google Classroom khususnya kalau yang di sini. Jadi ada disiplin, kemudian kejuangan, kreativitas, kejujuran, unggul, dan bela negara. Kemudian yang keempat adalah jadwal yang telah dilakukan. Yang pertama itu tentang diskusi dan konsultasi. Itu sudah dilakukan pada tanggal 2 sampai 4 Maret 2020 sebelum ada pandemi COVID yang dilaksanakan di kampus karena belum ada instruksi untuk work from home atau WFH. Jadi nanti untuk yang pertama itu ada notulasi digital, kemudian ada berita acara dan foto kegiatan untuk buktinya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana proses penjadwalan untuk kegiatan RPS itu telah dilakukan sesuai dengan rencananya, yaitu tanggal 4 sampai 6 Maret 2020. Nanti ada bukti foto kegiatan dan juga lembar RPS-nya. Kemudian yang ketiga adalah proses pembuatan materi dan juga referensi yang digunakan. Itu nanti akan ada bukti materi dalam bentuk fisik dan juga foto kegiatan. Untuk yang pembuatan materi telah selesai pada tanggal 11 Maret 2020. Kemudian yang keempat adalah proses pembelajaran Google Classroom. Itu dilakukan selama WFH dan sebelum WFH 1 kali. Jadi total ada 3 kali pertemuan sesuai dengan target di awal RA yang telah disampaikan kepada pembimbing dan coach. Kemudian yang kelima atau terakhir di situ nanti sudah juga dilakukan tentang yang namanya proses evaluasi dan juga evaluasi dan proses evaluasi dan jadi untuk yang kelima di sini dilakukan tanggal 8 sampai dengan 14 April 2020 tentang evaluasi. Evaluasinya menggunakan post test di situ untuk mengetahui tingkat seberapa paham tentang SPK bagi mahasiswa. Kemudian ada foto kegiatan. Kemudian untuk yang poin kelima itu adalah bukti. Bukti kegiatan pertama itu nanti ada notulensi digital, berita acara, dan foto kegiatan. Untuk notulensi digitalnya adalah seperti ini. Sudah disepakati oleh 5 pihak, yaitu Kajur, kemudian Kapus Penjaminan Mutu, Kaprodi, dan tim pelaksana mutu. Kemudian di sini ada tanda tangan digitalnya. Kemudian setelah itu nanti ada beberapa posesi. Di sini adalah diskusi RA, kemudian diskusi tentang proses aktualisasi di kampus dengan Bapak Kajur, kemudian ada dengan Kaprodi juga, dengan Kaprodi Teknik Informatika Bapak Awang, dan juga Kaprodi Sistem Informasi Bapak Eri Sofyan. Selain itu juga dengan Kapus Penjaminan Mutu Universitas Ibu Herlina Jayadianti dan juga Bapak Andiko. Selain itu juga dilakukan proses
diskusi by WA atau WhatsApp. Nah, ini untuk yang Bapak Andiko sebagai tim pelaksana mutu. Di situ juga dilakukan konsultasi dengan WA. Kemudian yang kedua adalah lembar RPS yang telah dikerjakan. Di sini ada kegiatan-kegiatannya per minggu, materi kegiatan dan pengesahan. Kemudian ada foto kegiatan pengerjaan RPS yang sudah WFH. Kemudian yang ketiga adalah ada materi ajar seperti ini dalam bentuk dokumen dan juga PPT. Untuk materinya dapat di-download di Bitly materi SPK. Nah, ini untuk screenshot PPT yang sudah dibuat. Kemudian setelah itu nanti ada bukti yang keempat, yaitu tentang Google Classroom. Nah, di sini ada Google Classroom-nya. Ada materi-materi yang disampaikan, kemudian ada topik yang disampaikan, kemudian ada tugas, kuis, dan lain sebagainya. Kemudian untuk foto kegiatannya, yang pertama ini tentang video conference menggunakan Google Meet yang dihubungkan dengan Google Classroom. Nah, ini foto, untuk videonya bisa dicek di situ, dan ini adalah foto kegiatan saya. Kemudian untuk bukti yang terakhir, yang kelima adalah soal dan tugas mahasiswa. Ini yang pertama dalam bentuk online dan offline. Yang pertama terlebih dahulu untuk yang pretest. Kemudian ada post-test, kemudian ada evaluasi tengah semester, kemudian ada tugas yang sudah menggunakan Google Classroom. Kemudian ada ujian atau tesnya, ini hasilnya. Kemudian evaluasi semuanya adalah seperti ini. Jadi di situ mulai dari awal sampai akhir ada peningkatan dari nilai yang kecil kemudian menjadi nilai yang terbaik sampai tanggal 9. Oke, ini yang terakhir penutup, yaitu ada 3 poin utama: kendala, simpulan, dan saran. Untuk kendalanya ada 3 poin. Yang pertama adalah koneksi internet. Jadi terhambat pada koneksi internet mahasiswa maupun dosen. Di situ ada ketika mahasiswa di situ memiliki koneksi yang lambat, maka akan saya lakukan tambahan waktu dan rescheduling. Kemudian ada bimbingan khususnya dengan beberapa pihak-pihak terkait, itu ada kendala, tapi dilakukan solusi dengan melakukan komunikasi jarak jauh dengan menggunakan WhatsApp atau diskusi dengan WhatsApp. Kemudian yang ketiga adalah adanya mahasiswa kerja praktik. Jadi di situ apabila masih ada waktu dan kesempatan untuk mengikuti, saya izinkan untuk mengikuti, akan tetapi ketika tidak, maka saya memberikan kesempatan untuk mengulang di semester depan. Itu 3 kendala utama dalam proses aktualisasi yang saya lakukan. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah proses aktualisasi atau habituasi yang saya lakukan di jurusan Teknik Informatika UPN Veteran Yogyakarta itu dapat berjalan dengan baik. Di situ 5 kegiatan utama dapat tersampaikan dan terselesaikan semua. Kemudian untuk inovasi pembelajaran Google Classroom menjadi salah satu pembelajaran aktif, mandiri, dan menarik. Serta di situ untuk pemahaman SPK meningkat dengan adanya pretest dan post-test yang saya lakukan. Untuk pretestnya dari semua mahasiswa mendapatkan rata-rata 51,56 untuk proses pemahaman dari materi yang sudah dilakukan pretest dengan soal-soal yang sudah saya share. Kemudian untuk post-testnya meningkat menjadi 86,6%. Jadi mahasiswa mengalami kenaikan pemahaman dari 51 menjadi 86. Kemudian untuk saran, yang pertama adalah dukungan pemimpin itu penting. Kemudian inovasi pembelajaran dengan Google Classroom khususnya itu juga bisa. Salah satunya ketika kita melakukan pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, di situ dengan menggunakan kuis, kemudian menggunakan share materi, kemudian video, kemudian case base yang dapat real time dilakukan. Nah, di situ bisa meningkatkan pemahaman dengan Google Classroom. Kemudian adanya yang terakhir adalah tindakan dan kebijakan. Jadi sebagai dosen saya harus bertindak
dan juga sesuai dengan kebijakan, dan kebijakan yang baik itu akan selalu memberikan peningkatan pada suatu pelayanan, khususnya ketika dosen adalah pelayanan kepada mahasiswa. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.